Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel aku Juliani Abdul yang biasanya membahas materi matematika untuk jenjang SMA. Untuk di video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi trigonometri, yaitu pelajaran matematika wajib di SMA kelas 10. Jadi sebelumnya saya minta kepada kalian untuk jangan lupa men-like, komen, dan juga subscribe. Oke. Jadi pada fungsi trigonometri ini nanti yang paling penting di situ kita akan menggambar grafik dari fungsi trigonometri tersebut. Jadi fungsi trigonometri itu dibagi menjadi 3 grafiknya. Ada Y sama dengan sin X, kemudian Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Pertama, kita harus tahu dulu tentang fungsi trigonometri. Perhatikan fungsi-fungsi yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x. Yang kedua, fx sama dengan cos x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x. Yang keempat, fx sama dengan 2 sin x. Dan yang kelima, fx sama dengan cos 2x. Fungsi-fungsi di atas itu disebut dengan fungsi trigonometri. Kemudian kita bisa menentukan nilai suatu fungsi trigonometri, yaitu untuk setiap X anggota daerah asal yang diberikan atau domain yang diberikan. Contohnya di sini, suatu fungsi trigonometri ditentukan oleh fx sama dengan cos x. Hitung nilai fungsi f untuk nilai x sebagai berikut. X sama dengan 60, X sama dengan 150, dan X sama dengan 225. Jadi untuk penyelesaiannya, tadi kan fungsinya fx sama dengan cos x. Yang pertama X-nya 60. Berarti kita ganti di sini setiap X-nya ini diganti dengan 60. F60 sama dengan cos 60. Cos 60 adalah setengah. Kemudian untuk X-nya sama dengan 150, berarti F dari 150, yaitu cos 150 adalah setengah min setengah akar 3. Selanjutnya F 225 sama dengan cos 225 sama dengan min setengah akar 2. Nah, untuk membuat grafik fungsi trigonometri, makanya kita perlukan tadi untuk menentukan nilai fungsinya, supaya kalian ingat lagi dalam menggambar grafik. Jadi, yang pertama di sini untuk grafik Y sama dengan sin X, rentang X-nya itu dari 0 sampai 360. Jadi, kita buat X-nya di sini 0, 30, 90, 150, 180, 210, 270, 330, dan 360. Kenapa ini yang dipakai? Supaya kita mudah dalam membuat grafiknya Y. Y itu kan rentangnya dia dari min 1 sampai 1 di sini. Kita ambil aja sudut istimewanya di sini. Jadi kalau X-nya 0, maka sin 0 itu 0. Kalau X-nya 30, sin 30 itu setengah. Kalau X-nya 90, sin 90 itu 1. Kalau X-nya 150, sin 150 itu setengah. Kalau X-nya 180, sin 180 itu 0. Dan seterusnya sampai dia X-nya 360, sin 360 adalah 0. Selanjutnya kita masukkan ke koordinat kartesiusnya. Oke, tadi rentang X-nya dari 0 sampai 360, kemudian untuk Y-nya dari min 1 sampai 1. Kemudian kita buat titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. X-nya 90 tadi Y-nya 1, X-nya 180 Y-nya 0, X-nya 270 Y-nya min 1. Dan terakhir X-nya 360 Y-nya adalah 0. Kemudian kita hubungkan. Nah, jadinya bentuk dari grafik sin X-nya adalah seperti ini. Yang kedua, untuk grafik Y sama dengan cos X. X-nya masih sama seperti tadi, rentangnya dari 0 sampai 360 derajat.
Jadi kita tuliskan lagi, untuk X-nya kita ambillah sudut-sudut yang istimewa supaya menghasilkan angka-angka di Y-nya itu yang mudah. Rentangnya masih sama, paling terendah min 1 dan paling tinggi adalah 1. X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 60, cos 60 itu setengah, X-nya 90, cos 90 itu 0, dan terakhir sampai dia X-nya 360, cos 360 adalah 1. Kemudian kita masukkan ke koordinat kartesiusnya. X-nya dari 0 sampai 360, Y-nya dari min 1 sampai 1. Tadi kan kalau X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 90, Y-nya 0, X-nya 180, Y-nya min 1, X-nya 270, Y-nya 0, dan X-nya 360, Y-nya 1. Jadi seperti inilah ini grafik Y sama dengan cos X. Jadi kalau Y sama dengan cos X itu adalah kebalikan dari sin X. Kalau sin X kan seperti ini nih tadi. Ke sini. Kemudian tadi ke sini. Nah, yang ini tadi Y sama dengan sin X. Jadi dia berbedanya di sini. Terakhir untuk grafik Y sama dengan tan X. Untuk rentang X-nya tadi masih sama dari 0 sampai 360. Kemudian kita carilah dia pakai yang X-nya itu sudut-sudut istimewa yang nanti menghasilkan di Y-nya itu yang bisa kita gambarkan ya. Jadi kita ambil 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, dan 360. X-nya 0, tan 0 itu 0. X-nya 45, tan 45 itu 1. X-nya 90, tan 45 itu tak terdefinisi ataupun tak terhingga di sini ya. Kemudian X-nya 135, tan 135 adalah min 1, dan seterusnya sampai 360, tan 360 adalah 0. Jadi karena tadi dia ada tak hingga, jadi gambarnya berbeda dengan sin dan cos tadi. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 45, Y-nya 1. Untuk X-nya 90 dia tak hingga. Jadinya gambarnya seperti ini. Karena dia tak hingga, dari 0 ke 1, sini naik. Maka dia naik terus, sampai tak hingga. Kemudian untuk 135 tadi kan min 1. Berarti kita mulai lagi dari bawah, dari tak hingga. Karena kan 90 itu tak hingga. Kita mulai dari bawah, kemudian ke atas, terus ke atas sampai tak hingga. Mulai lagi dari bawah. Nah, sampai ini nanti juga sampai ke atas terus. Tak hingga. Karena tadi rentangnya cuma sampai 360, ya stop sampai sini. Oke, jadi ini untuk grafik dari tan X. Nah, pada fungsi trigonometri ini nanti dikenal dengan amplitudo dan periode. Secara umum, fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan tangen dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi sinus yaitu fx sama dengan y sama dengan a sin k dalam kurung x plus minus alfa ditambah dengan c. Fungsi kosinus sama dengan fx sama dengan y sama dengan a cos k dalam kurung x plus minus alfa ditambah c. Dan yang terakhir fungsi tangen yaitu fx sama dengan y sama dengan a tan k dalam kurung x plus minus alfa tambah c. Tadi ada A, ada K. Nah, untuk A itu adalah amplitudo yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Nilai maksimum dan minimum fungsi dirumuskan dengan Y max sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan C. Kemudian untuk Y min sama dengan minus nilai mutlak A ditambah dengan C. Kemudian untuk K
nilai K itu digunakan untuk menentukan periode grafik fungsi yang dirumuskan sebagai periode atau T. Periode grafik adalah rentang pengulangan bentuk grafik. Untuk fungsi sinus dan kosinus, periodenya adalah T sama dengan 360 derajat per K. Atau 360 derajat itu kan 2pi, jadi T sama dengan 2pi per K. Kemudian untuk fungsi tangen, periodenya adalah T sama dengan 180 derajat per K. Atau T sama dengan pi per K. Kemudian tadi kan ada bentuk X plus minus alfa. Itu menyatakan pergeseran grafik sejauh alfa ke kiri ataupun ke kanan. Kalau bentuknya X plus alfa, itu berarti grafiknya bergeser sejauh alfa ke kiri. Sedangkan bentuk X kurang alfa berarti grafiknya bergeser sejauh alfa ke kanan. Nah, contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos 5x kurang 25 derajat dikurangin 4. Tentukan amplitudo, periode, serta nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, untuk fungsi dari kosinus tadi kan, bentuknya fx sama dengan a cos k dalam kurung x plus minus alfa ditambah c. Tadi fungsinya yang diketahui yaitu 3 cos 5x kurang 25 dikurang 4. A-nya kita dapat di sini 3, tetapi K-nya sini belum tahu. Jadi dari 5x kurang 25 ini sama-sama kita bagi 5. Jadi didapatlah 3 cos 5 dalam kurung x kurang 5 derajat dikurang 4. Di sini 5 dikali x, maka hasilnya 5x. 5 dikali min 5, hasilnya min 25. Jadi sudah kita dapatkan A-nya 3, K-nya 5, dan C-nya min 4. Untuk amplitudonya mudah ya, karena amplitudo itu hanya A. Berarti amplitudonya adalah 3. Periode. Untuk kosinus tadi periodenya adalah 360 derajat dibagi dengan K. Maka T-nya sama dengan 360 dibagi 5, yaitu 72 derajat. Nilai maksimum. Nilai maksimum itu tadi adalah nilai mutlak A ditambah dengan C. Nah, A-nya itu 3 dan C-nya tadi minus 4. Berarti nilai mutlak 3 dikurang 4, yaitu 3 kurang 4 hasilnya adalah min 1. Nilai minimumnya. Nilai minimum itu minus nilai mutlak A ditambah dengan C. Jadi minus nilai mutlak dari 3 dikurang 4, yaitu min 3 kurang 4 hasilnya adalah min 7. Kemudian untuk menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan 3 cos 8x. Jadi sini didapatkan A-nya 3 dan K-nya 8. Amplitudo langsung dapat dia 3. Untuk periode kita pakai yang T sama dengan 2pi per K. Berarti sama dengan 2pi per 8. 2 sama 8 bisa dibagi, berarti periodenya adalah pi per 4. Jadi karena amplitudonya kan tadi 3. Di sini 3, berarti jaraknya dari min 3 sampai 3. Kemudian periodenya itu pi per 4. Jadi tadi kan katanya kalau periode itu pada di mana dia yang berulang kembali. Jadi karena tadi amplitudonya 3, berulang kembali di titik 3, yaitu pada saat pi per 4. Selanjutnya, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2T. Berarti ini tetap A-nya 3 dan K-nya 2. Berarti amplitudonya 3. Untuk periodenya yaitu tinggal pi.
Karena kan periode tadi adalah 2pi per K. K-nya 2, berarti 2pi per 2 hasilnya tinggal pi. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kalau ini gambar grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2x tambah pi. Amplitudonya A-nya 2. Periodenya yaitu pi. Bergeser sejauh pi per 2 berarti ke kiri. Oke, jadi cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.